Masih di Kompas Petang, saudara, kapal motor Cahaya Intan Celebes yang membawa 7 kru dan 13 penumpang tenggelam di perairan Bombana, Sulawesi Tenggara. Para kru dan penumpang termasuk balita sempat terombang-ambing di perairan menggunakan jaket pelampung. Tampak barang-barang dari kapal mengapung di perairan. Sejumlah penumpang dan kru kapal sedang bertahan menggunakan jaket pelampung berwarna oranye. Mereka juga berusaha berpegangan dengan pelampung gabus berwarna putih. Awalnya, saudara, kapal berangkat dari Pelabuhan Bajo, Kota Bone menuju Pelabuhan Boe Pinang, Bombana. Namun saat dalam perjalanan, kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Jadi pada saat pukul 09.00 kapten kapal melihat ada perahu kapal nelayan yang berada di sekitar kapal, yaitu kapal gae yang sedang mencari ikan, dan setelah itu dia berusaha mendekati kapal tersebut. Apakah cuaca buruk menjadi penyebab dari peristiwa ini dan bagaimana kondisi korban saat ini? Kita tanyakan langsung kepada Koordinator Pos Sarkolaka Hairudin. Selamat petang Pak Hairudin, bisa diberikan informasi kepada kami seperti apa perkembangan terkini dan bagaimana kondisi korban saat ini Pak Hairudin? Baik, selamat petang. Mbak bisa dengar suara saya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Silakan Pak Hairudin. Jadi pada saat ini kami terus berkoordinasi dengan Polsek setempat, yaitu Polsek Poleyang, Bapak Kapolsek Muhammad Firdaus. Dalam hal ini yang menangani kecelakaan KM Cahaya Intan Celebes. Kondisi korban saat ini berada di mana Pak dan kondisinya seperti apa? Untuk korban sebanyak 13 penumpang yang sudah diberikan penanganan di puskesmas. Saat itu sudah dipulangkan sebanyak 11 penumpang. Yang 2 penumpang itu masih dirawat. Tapi hingga sore hari ini saya dapat informasi bahwa korban yang 2 orang yang dirawat di puskesmas sudah dibolehkan pulang dalam keadaan sehat, seperti itu. Artinya untuk kondisi korban saat ini sudah berangsur membaik, tidak ada keluhan yang serius ya sampai saat ini ya Pak Hairudin? Ya, benar, Mbak. Oke, Pak Hairudin, kalau kita bicara terkait dengan peristiwa yang terjadi saat itu, apakah tim sempat mendeteksi adanya kendala ataupun ada kondisi darurat terhadap KM ini? Baik, jadi begini, informasi yang kami terima itu kapal tersebut sudah korban-korban tersebut sudah dievakuasi di kapal nelayan yang kapal gae. Jadi sebelum itu belum ada informasi, tapi memang kondisi di area Teluk Bone ini agak kurang baik sejak 1 hari Jumat. Ya. Angin kencang dan gelombang tinggi, seperti itu. Banyak kejadian yang terjadi. Lalu penyebab kecelakaan ini apa sebenarnya? Apakah cuaca buruk menjadi penyebab utama dan satu-satunya, atau memang ada penyebab lainnya, mungkin dari kondisi kapal? Baik, untuk investigasi yang akan penyebab kejadiannya, kami mungkin berkoordinasi sama pihak kepolisian dan mungkin akan dijelaskan ataupun dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Namun untuk informasi awal
informasinya itu udah kejadiannya karena gelombang yang tinggi dan angin kencang, cuaca yang buruk seperti itu. Kalau dari manifest jumlah penumpang, apakah sesuai dengan jumlah penumpang, apakah melebihi muatan atau sebenarnya tidak ada masalah terkait hal itu? Baik, mungkin informasi itu sekali lagi kami sesuai data dan informasi dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Poleang, nanti itu akan ada investigasi, ataupun data yang masuk sebenarnya dari kami itu sudah dicek bahwa penumpang atau POB-nya itu ada 20, 13 penumpang dan 7 ABK dari informasi dari Pak Kapolsek. Oke, itu sesuai dengan kapasitas kapal? Sebenarnya mau sesuai dengan tidak nanti dikonfirmasi dari pihak polisian. Kalau dilihat sih sebenarnya aman-aman saja karena GT itu berapa 44 kalau nggak salah itu. Pak Herudin, kalau dari pemeriksaan dan juga penanganan sampai sore hari ini, ada tidak penemuan indikasi kelalaian terhadap keselamatan? Ya, mungkin dari kami nih untuk masalah itu nanti ditanyakan di kepolisian atau Polairut ataupun yang berwenang. Kami hanya memastikan bahwa korban ataupun tidak ada lagi yang mengalami dinyatakan hilang ya. Jadi kami terus berkoordinasi bahwa korban di KM Celebes ini, Cahaya Intan Celebes, lengkap dan tidak ada yang masih dinyatakan hilang seperti itu. Kalau untuk ABK semuanya juga selamat ya, Pak Herudin ya? Iya. Oke, baik. Informasinya sudah. Baik, iya seperti itu, Ibu. Baik, Mbak. Pak Herudin, kalau memang ini dihantam oleh ombak tinggi, apakah ada antisipasi terkait dengan jadwal dari kapal-kapal yang lain? Apakah akan ada dihentikan sementara atau seperti apa himbauannya? Baik, untuk saat ini memang ada peringatan dini dari BMKG untuk masalah antisipasi dan pihak yang menangani itu adalah pihak yang berwenang dari Pak Bandara. Kami terus berkoordinasi dan memantau dan mengantisipasi seperti itu. Tapi saat ini sore ini cuacanya seperti apa, Pak? Cukup baik kah atau? Sore ini cukup baik. Cukup baik, Tapi, baik. Mungkin, ya, tapi tetap ada peringatan dini dari BMKG dari tanggal 15 sampai 21. Baik. Seperti itu ada peringatan dini. Baik, terima kasih Pak Herudin, Koordinator Pos SAR Kolaka atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore. Saudara, ke informasi lain, insiden kapal dihantam cuaca buruk juga terjadi di Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kapal feri KM Mandala Nusantara terpaksa putar balik karena cuaca buruk. Kendaraan yang berada di dalam lambung kapal ikut terbalik. Kapal mengangkut penumpang sebanyak 195 orang dan kendaraan 25 unit. Kapal tersebut saudara memutar balik di tengah perjalanan akibat cuaca buruk dan kapal dihantam angin kencang dengan gelombang tinggi. Sejumlah kendaraan yang berada di lambung kapal dilaporkan terbalik. Beberapa mobil dalam posisi miring hingga terguling di dalam kapal. Bahkan satu unit mobil pengangkut ikan terlihat terbalik dengan muatan ikan berserakan di dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, sekitar 4 jam sampai di Pelabuhan Bajo.
kaptennya itu dapat cuaca buruk. Dia mendapat kemudian kaptennya itu berinisiatif untuk balik ke pelabuhan Bajo karena jangan sampai jika diteruskan akan berbahaya. Jadi otomatis kaptennya berinisiatif untuk bertolak kembali ke pelabuhan Merak. Saudara tetap bersama kami di Kompas Petang, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.